Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mululu, kembali lagi bersama kita kelompok 2 kelas 11 MIPA 10 yang beranggotakan saya Aisyah Farashifa absen 2, Fariza Singgi Ikhwarani absen 7, Fikri Ali Ataur Rahman absen 9, dan Nasiti Lintang Siwi absen 20. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai bab sistem koloid. Penasaran? Check it out! Pada presentasi kali ini, kami akan membagi menjadi 6 subbab. Yang pertama, yaitu jenis-jenis koloid. Yang kedua, sifat-sifat koloid. Yang ketiga, manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, koloid liofob, liofil, hidrofob, hidrofil, dan asosiasi. Yang kelima, pemurnian koloid. Dan yang terakhir adalah praktek membuat koloid. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas tentang koloid. Koloid itu adalah campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar. Nah, partikel terdispersi itu apa? Jadi, partikel terdispersi adalah partikel yang ditambahkan dalam medium pendispersi. Misalkan medium pendispersinya itu adalah air, lalu partikel terdispersinya itu susu. Nah, ini nanti jika dicampurkan bisa membuat suatu koloid. Dispersi itu sendiri adalah suatu sistem di mana partikel tersebar dengan partikel lain dalam sebuah fase berkelanjutan. Kita coba saja melihat gambar di samping ini, yakni sistem dispersi. Nah, sistem dispersi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yakni larutan, yang kedua koloid, dan yang ketiga suspensi. Jika kita lihat dari gambarnya, larutan ini seperti tidak nampak partikel lain selain yang warna biru ini. Nah, yang kedua ini adalah koloid. Koloid ini memiliki 2 atau lebih zat, ya, yang tadi saya jelaskan. Seperti misalkan air dan susu tadi ya. Jadi koloid jika dilihat dari mata telanjang seperti ini, kita bisa melihat susu. Misalkan susu. Susu ini adalah campuran dari air dan zat susu itu sendiri. Namun, jika dilihat dari mikroskop ultra, kita bisa lihat seperti ini nanti. Jadi, susu dan air itu bakal seperti zat yang terpisah-pisah, namun tersebar secara merata gitu. Ya, seperti ini. Nah, yang ketiga itu ada suspensi. Suspensi itu juga lebih dari satu zat lah ya, intinya ya. Seperti misalkan air dan pasir atau kopi. Nah, ini akan membentuk suatu endapan seperti ini. Ini dikarenakan zat terdispersinya itu sangat besar. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, kita lihat dari perbedaannya. Larutan itu contohnya larutan gula dalam air, seperti yang gambar sebelumnya tadi, seperti ini. Lalu koloid itu campuran susu dengan air, seperti ini. Dan yang ketiga suspensi, contohnya campuran tepung terigu dengan air. Nah, juga bisa seperti ini yang saya jelaskan tadi, air dengan kopi. Nah, larutan itu memiliki zat yang homogen atau memiliki satu jenis. Kita tidak bisa membedakannya itu meskipun kita melihatnya dengan mikroskop ultra. Jadi itu sudah terlarut dan tercampur secara merata. Nah, koloid itu tampak seperti homogen jika dilihat dengan mata kita sendiri. Nah, tetapi ternyata heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Mikroskop ultra itu sangat detail ya. Jadi kita bisa melihat partikel-partikelnya itu nanti seperti ini. Kita bisa bedakan antara susu dengan air. Nah, jika suspensi itu jelas heterogen ya, kita bahkan bisa melihat dengan mata kita sendiri. Ini tuh terpisah, ya ini kopinya dan ini airnya. Nah, larutan itu memiliki diameter atau dimensi partikel kurang dari 1 nanometer. Jadi itu sangat kecil, bahkan kita tidak bisa melihatnya ya, seperti ini. Bahkan pakai mikroskop ultra pun tidak bisa dilihat. Nah, koloid itu memiliki partikel antara 1 sampai 100 nanometer. Jadi itu lebih besar daripada larutan. Sehingga kita tetap tidak bisa melihatnya, tapi kalau kita pakai mikroskop ultra, kita bisa melihatnya. Nah, yang ketiga itu suspensi. Diameternya itu lebih dari 100 nanometer. Jadi kita bisa lihat nih, pakai mata telanjang seperti ini. Ini walaupun kalau kita ambil setitik itu tetap terlihat ya. Tapi ya kalau di mikroskop ultra ya jelas sangat kelihatan. Nah, larutan itu memiliki satu fase. Apa maksud dari fase itu? Nah, fase itu ada 2.
fase pendispersi dan fase terdispersi. Nah, seperti halnya tadi, fase pendispersinya itu misalkan air, dan fase terdispersinya itu zat yang ditambahkan. Ya, seperti misalkan gula. Kalau di sini kita bisa melihat ini tuh tercampur secara merata gitu loh. Dan juga jika dilihat dari mikroskop ultra, itu akan ya sama aja. Kita tidak bisa membedakan antara yang mana gula dan mana yang air. Nah, sedangkan koloid itu memiliki dua fase. Fase pendispersinya berupa air dan fase terdispersinya berupa susu itu sendiri. Dan jika dilarutkan akan membentuk ya susu seperti ini. Lalu suspensi jelas dua fase, karena kita bisa melihat secara langsung ya, ini mana terdispersi dan mana pendispersinya. Pendispersinya ya kalau di sini itu air dan terdispersinya itu kopi. Nah, lalu larutan itu memiliki kestabilan yang sangat stabil ya. Nah, mengapa larutan itu stabil? Jika kita lihat ya, ini kan tidak ada endapan, berarti molekul-molekulnya itu saling bergerak satu sama lain dengan yang ya sangat stabil, bergerak terus-menerus gitu, hingga akhirnya tidak membentuk endapan. Nah, koloid ini pada umumnya stabil seperti ini juga, jadi tetap bisa kita lihat pergerakannya itu. Nanti coba saya kasihkan gambarannya seperti apa. Nah, suspensi ini jelas tidak stabil karena kita bisa lihat ada endapan. Berarti kan molekul-molekulnya itu tidak saling bergerak dan bertabrakan satu sama lain, sehingga tidak bakal tercampur atau larut seperti ini ya. Dan akhirnya akan membentuk suatu endapan. Nah, larutan itu tidak dapat disaring ya karena tadi partikelnya itu sangat kecil, kurang dari 1 nanometer. Jelas kita tidak bisa menyaring partikel dari larutan ini. Misalkan kita akan mengambil gula dari suatu larutan, ya kita nggak bisa, pakai apapun kita juga nggak bakal bisa. Nah, tapi koloid itu dapat disaring dengan penyaring ultra. Misalkan kita bakal menyaring susu, kita bisa mengambil zat susu itu tadi dengan penyaring ultra. Jadi itu penyaring ultra itu adalah penyaring yang bisa menangkap partikel yang sangat kecil, namun tidak sekecil larutan itu, karena partikelnya juga sudah tercampur dengan pendispersinya. Nah, suspensi jelas dapat disaring karena ya logikanya saja kita bisa melihat suspensi dengan terpisah seperti ini antara terdispersi dengan pendispersinya. Ya jelas saja kita bisa menyaring itu ya, antara kopi dengan air kita bisa saring. Nah, kita masuk ke jenis-jenis koloid. Jadi kan koloid itu ada dua fase, fase pendispersi dan fase terdispersi. Untuk memudahkan, kita anggap fase pendispersi itu awalnya, zat awal yang kita masukkan dalam suatu wadah misalkan. Nah, fase terdispersi itu adalah zat yang ditambahkan kepada fase pendispersi. Nah, misalkan fase pendispersi awalnya itu adalah cairan dan fase yang terdispersi itu gas. Nah, ini akan membuat suatu buih atau busa. Misalkan kita mempunyai sabun kan bersifat cair. Misalkan sabun itu kita tiup dari atas, itu akan membentuk suatu busa. Jadi seperti gelembung-gelembung itu tadi. Nah, yang kedua, misalkan ada suatu padatan dan kita tambahkan dengan gas, ini akan membentuk sesuatu buih atau busa padat. Misalkan styrofoam ya, kita mudahnya styrofoam. Styrofoam itu kan padat, itu terbuat dari suatu partikel kecil yang padat gitu, dan itu diuapkan suatu gas gitu ya. Nah, itu styrofoam itu akan menggembung, lama-kelamaan akan menggembung. Nah, makanya jadi styrofoam yang kita kenal sekarang. Styrofoam itu akan mengembang karena ada udara yang masuk dalam styrofoam itu, sehingga akan menjadi busa padat dan menjadi styrofoam akhirnya. Nah, yang ketiga ini ada fase pendispersi gas, dicampurkan dengan cairan, akan membentuk aerosol, seperti contohnya kabut, awan, dan parfum. Nah, lalu ada cairan dan ditambah dengan cairan, ini akan membentuk suatu emulsi ya namanya. Nah, kita misalkan ambil contoh susu. Susu itu kan terbuat dari susu yang berupa cairan dan juga air. Nah, itu jika kita aduk akan menjadi susu. Ini namanya emulsi. Kita juga bisa menggunakan ini menjadi sesuatu yang menghasilkan santan dan minyak ikan. Nah, yang kelima, fase pendispersinya itu padat dan fase terdispersinya itu cair. Ini akan menghasilkan emulsi padat, misalnya jelly. Jelly itu kan terbuat dari bubuk. Bubuk itu kan padatan. Nah, lalu kita campurkan dengan air, lalu kita aduk dan kita melakukan beberapa proses ya, misalkan
panaskan di kompor gitu, dan kita diamkan dulu sejenak. Nah, akan menjadi emulsi padat berupa jelly tadi. Nah, yang keenam, kita memiliki fase pendispersi gas dengan fase terdispersi padat. Ini akan menjadi aerosol padat, misalkan debu atau asap. Misalkan dari suatu kendaraan itu mengeluarkan suatu debu. Nah, debu itu jika kita uraikan, debu itu kan berasal dari gas dan padat. Gasnya itu ya gas dari pembuangan eksitasi dari kendaraan bermotor itu, dan padatnya itu juga partikel yang padat, yang sangat kecil. Nah, makanya kita tuh kadang kelilipan kalau terkena asap atau debu ini. Nah, lalu yang ketujuh, ini ada cair dan dicampur dengan padatan. Ini akan menjadi sol cair. Misalkan tinta, cat, darah. Kita ambil contoh darah. Nah, darah itu kan jika kita lihat secara umum, darah itu kan cair gitu ya. Tapi ternyata jika diuraikan, darah itu memiliki fase cair berupa ya plasma darah itu tadi. Plasma darah itu cair, dan ada juga eritrosit yang bersifat padat. Nah, makanya jika ini dicampur akan menjadi darah. Lalu yang kedelapan, ada padatan dicampur dengan padatan. Misalkan kita ambil gelas berwarna. Gelas berwarna itu memiliki dua campuran, misalkan kaca dan juga zat warna yang berupa padatan. Itu akan menjadi gelas berwarna. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall, yaitu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contoh, sorot lampu, senter, atau proyektor di udara yang berkabut. Kedua, sinar matahari melalui celah-celah dedaunan pada waktu pagi yang berkabut. Yang ketiga, terjadinya pelangi. Sifat-sifat koloid yang kedua adalah gerak Brown, yaitu gerak acak atau zigzag partikel koloid karena tumbukan antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Gerak Brown menyebabkan sistem koloid stabil atau tidak mengendap. Contoh, debu di udara. Sifat koloid yang ketiga adalah adsorpsi, yaitu peristiwa penyerapan partikel pada permukaan koloid. Adsorpsi menyebabkan partikel koloid bermuatan. Contohnya, yaitu penyembuhan sakit perut dengan norit. Kedua, penjernihan air dengan tawas. Ketiga, pemutihan gula tebu. Dan keempat, penghilangan bau badan dengan deodoran. Sifat keempat dari koloid adalah elektroforesis, yaitu bergeraknya partikel-partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Partikel koloid yang bermuatan positif akan bergerak menuju elektroda negatif dan juga sebaliknya. Contoh dari elektroforesis adalah identifikasi DNA dan juga cara kerja alat Cottrell, yaitu alat penyaringan debu atau polusi pabrik. Sifat koloid yang selanjutnya adalah koagulasi, yaitu penggumpalan partikel-partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Contohnya yaitu pengolahan karet dari lateks, pengendapan lumpur dengan tawas, pembentukan delta di muara sungai, penggumpalan debu atau asap pabrik dengan alat Cottrell, lalu pemanasan putih telur. Selanjutnya adalah dialisis, yaitu pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah proses cuci darah dan juga proses kerja ginjal membersihkan darah. Sifat koloid yang ketujuh yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lainnya dari proses koagulasi. Contoh, penambahan gelatin pada es krim, penambahan kasein pada susu, dan penambahan lecitin pada margarin. Jadi itulah 7 sifat koloid yang perlu kita ketahui. Berikutnya adalah pembahasan hidrofob, hidrofil, dan asosiasi. Koloid yang media dispersinya itu cair dibedakan menjadi 2, yaitu koloid liofil, suka cairan, dan koloid liofob, benci cairan. Nah, cara nginget-ngingetnya itu kan ada fil itu kan berarti ada feeling ya, ada suka. Jadi kalau yang liofil berarti dia suka cairan, kalau liofob kebalikannya, dia nggak suka cairan. Ciri-ciri koloid hidrofil. Yang pertama, mengadsorpsi medium.
Yang kedua, gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dan zat pendispersi besar. Yang ketiga, efek tinggalnya terlihat lemah. Yang keempat, dapat kembali ke bentuk semula setelah mengalami dehidrasi air atau reversible. Yang kelima, stabil, baik konsentrasi zat terdispersinya kecil maupun besar. Yang keenam, tidak mudah mengendap ketika ditambahi zat elektrolit. Dan yang ketujuh, viskositas atau kekentalan koloidnya lebih besar daripada medium pendispersinya. Contohnya adalah sabun, deterjen, gelatin, kanji, dan protein. Sedangkan ciri-ciri dari koloid hidrofob merupakan kebalikan dari ciri-ciri koloid hidrofil. Contohnya adalah sol logam, sol belerang, sol sulfida, sol FiOH 3 kali, susu, dan mayones. Berikutnya adalah koloid asosiasi. Koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan di dalam air. Koloid ini memiliki dua macam struktur, yaitu gugus kepala dan gugus ekor. Gugus kepala bersifat hidrofil dan polar, sedangkan gugus ekor pasti kebalikannya, yaitu hidrofob dan non-polar. Contoh simpelnya adalah ketika kita membersihkan kotoran membandel dengan sabun atau deterjen. Nah, sabun atau deterjen ini mengandung suatu ion yang bernama ion stearat, yaitu C18H35O2-. Di mana ketika ion ini bertemu dengan minyak, maka struktur hidrofob yaitu ekornya akan menuju ke dalam minyak itu. Kemudian kepalanya berada di luar. Nah, ekor ini akan mengemulsikan kotoran dan mendispersikannya dengan air sehingga kita bisa membasuh kotoran itu jauh-jauh dari pakaian kita. Seperti itu ya penerapannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas proses pembuatan koloid. Nah, jadi pembuatan koloid ini dibedakan menjadi dua cara, yaitu cara dispersi dan cara kondensasi. Cara dispersi adalah dengan memperkecil partikel yang sebelumnya berukuran besar, misalnya suspensi atau padatan, menjadi ukuran partikel koloid. Sedangkan cara kondensasi adalah memperbesar partikel kecil atau molekul menjadi partikel berukuran koloid. Cara dispersi ini dibagi menjadi beberapa cara, yaitu cara yang pertama, dispersi langsung atau secara mekanik. Cara ini dilakukan dengan memperkecil zat terdispersi sebelum didispersikan ke dalam medium pendispersi. Ukuran partikel dapat diperkecil dengan menggiling atau menggurus partikel sampai ukuran tertentu. Sebagai contohnya adalah pada pembuatan tinta. Karbon kasar, kemudian dihaluskan, kemudian didispersikan dengan air. Kemudian cara yang kedua adalah homogenisasi. Pembuatan susu kental manis yang bebas kasein dilakukan dengan cara mencampurkan serbuk bubuk skim ke dalam air di dalam mesin homogenisasi, sehingga partikel-partikel susu berubah menjadi seukuran partikel koloid. Emulsi obat pada barbie obat dilakukan dengan proses homogenisasi menggunakan mesin homogenisasi. Kemudian cara yang ketiga adalah peptisasi. Proses peptisasi dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar, misalnya suspensi, gumpalan, atau endapan, dengan menambahkan zat pemecah tertentu. Sebagai contoh, endapan AlOH akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan AlCl ke dalamnya. Endapan AgCl akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan larutan NH secukupnya. Kemudian cara yang keempat adalah buzzer braiding. Buzzer braiding adalah suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dikoloidkan pada kedua ujung elektrode. Kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Suhu tinggi akibat adanya loncatan bunga api listrik mengakibatkan logam akan menguap dan selanjutnya terdispersi ke dalam air, membentuk suatu koloid logam. Kemudian ada cara kondensasi. Cara kondensasi ini dilakukan dengan cara mengubah suatu larutan menjadi koloid. Proses ini umumnya melibatkan reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan zat yang menjadi partikel-partikel terdispersi. Cara yang pertama adalah reaksi hidrolisis. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basa dari suatu garam yang dihidrolisis atau direaksikan dengan air. Contohnya adalah pembuatan soal FeOH dengan cara memanaskan larutan FeCl. Kemudian cara yang kedua adalah reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau reduksi. Contohnya, pembuatan sol belerang dengan cara mengalirkan gas H2S
ke dalam larutan SO2. Kemudian cara yang ketiga adalah pertukaran ion. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Contohnya adalah pembuatan sol AS2O2 dengan mengalirkan gas HS ke dalam larutan AS2O3. Selain dengan cara-cara di atas, koloid ada yang terbentuk secara alamiah, misalnya lumpur, getah karet, dan getah pohon nangka. Nah, koloid ini bisa dipisahkan dengan beberapa cara. Misalkan, cara pertama yakni dialisis, yakni memisahkan partikel berdasarkan ukurannya. Misalkan seperti ini. Kita memiliki partikel A, B, dan C. Jika kita memiliki suatu saringan, anggap saja saringan ini adalah saringan ultra. Nah, partikel yang besar itu akan tertangkap oleh partikel saringan ultra ini, dan partikel yang lebih kecil itu akan tetap bisa menembus. Jadi kita bisa menyaring antara yang besar dan yang kecil. Misalkan susu tadi, kita bisa saring antara air dan susu. Susu nanti akan tersaring di sini, seperti partikel C ini, dan airnya itu bakal lewat. Nah, ini bisa menggunakan membran semi permeable seperti perkamen dan selofan, seperti gambar di bawah ini. Nah, penerapan dialisis ini bisa kita temui misalkan proses pencucian darah. Nah, bagaimana proses pencucian darah itu? Nah, misalkan ini ada tangan manusia ya. Nah, tangan manusia itu kan ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini disambungkan dengan selang di kedua sisi, misalkan di sisi sini dan sini. Darah yang mengalir di sini, nah itu tidak akan lurus ke sini, namun bakal lurus ke sini. Nah, akan masuk ke selang ini. Nah, akan masuk ke filter ini tadi. Nah, di dalam filter ini ada beberapa tahapan. Nah, misalkan darah itu tadi lewat. Nah, darah itu kan memiliki berbagai susunan partikel seperti darah itu sendiri, dan ada zat darah yang kotor gitu. Makanya kita di sini akan membersihkannya. Nah, karena di sini ada membran semi permeable, maka zat-zat yang kotor yang sangat kecil itu bisa melewati ini. Nah, karena eritrosit itu besar, lebih besar dari zat-zat yang kotor itu, maka tidak bisa melewati membran semi permeable dan akan lurus terus ke sana, dan kotorannya itu akan ke sini. Nah, darah yang sudah disaring, ya sudah bersih lah ibaratnya, kita akan tambahkan dengan darah yang bersih juga, sehingga nanti bakal keluar di sini dan menjadi darah yang bersih. Dan zat-zat yang kotor itu akan dibuang melalui pembuangan ini. Nah, pemurnian koloid selanjutnya kita bisa melakukan elektroforesis. Nah, apa itu elektroforesis? Jadi elektroforesis itu ada pergerakan partikel terdispersi terhadap partikel pendispersi karena pengaruh medan listrik, sehingga masing-masing partikel itu terpisah. Nah, penerapannya itu kita bisa gunakan untuk identifikasi dan pemisahan fragmen DNA, RNA, dan protein. Nah, ini cara kerjanya. Misalkan ada dua buah wadah ya. Misalkan ini wadah A dan wadah B. Nah, wadah A ini berisi partikel-partikel positif, dan yang ini partikel negatif. Nah, misalkan masing-masing wadah kita tambahkan dengan kepingan logam seperti ini. Lalu di sini juga ada sumber tegangan. Nah, jika kita alirkan tegangan negatif ya, kita akan membentuk suatu katoda. Dan jika kita pasangkan sumber tegangan ini dengan logam ini tadi, akan membentuk anoda. Nah, jadi ini ada partikel yang negatif, ada juga partikel positif. Begitu juga dengan wadah yang kedua ini. Nah, jika kita nyalakan sumber tegangan ini, maka partikel positif ini akan menuju ke katoda yang bermuatan negatif. Jika kita nyalakan sumber tegangan ini, maka partikel yang ada di dalam wadah ini tadi, yang bersifat negatif ini, akan menuju ke anoda yang bermuatan positif. Partikel positif yang menuju ke negatif kita sebut kataforesis, dan partikel negatif yang menuju positif kita sebut dengan anaforesis. Nah, jadi cara kerja ini disebut elektroforesis. Nah, setelah kita mempelajari, ternyata koloid itu sangat bermanfaat bukan bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi ternyata ketika kita menggunakan koloid ini tidak sesuai aturannya atau istilahnya itu melewati batas, pasti akan menimbulkan efek negatif. Nah, contohnya adalah polusi udara dan polusi cairan. Nah, polusi udara ini seperti yang kita ketahui bisa disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Nah, asap kendaraan bermotor merupakan aerosol padat, di mana kita kan melihat
dia itu dalam bentuk gas ya, tapi di dalamnya itu terdapat zat-zat padat, makanya dinamakan aerosol. Nah, zat-zat padat itulah ketika kita hirup ya, itu akan terakumulasi zat-zat beracun di dalam paru-paru kita, sehingga menyebabkan saluran pernapasan kita itu sakit ya, menimbulkan banyak penyakit-penyakit seperti emfisema, pneumonia, asma, dan lain-lain. Sangat berbahaya bukan? Nah, selain itu ternyata ada istilah baru nih, namanya yaitu asbut. Ada yang tahu nggak asbut itu apa? Yap, betul. Jadi asbut ini adalah singkatan gabungan dari asap dan kabut, atau dalam bahasa Inggrisnya namanya itu smoke gitu ya, pakai G, kol-kolah gitu ya. Smoke dari kata smoke, asap, dan fog yang artinya kabut. Jadi ini terdiri dari aerosol padat dan aerosol cair. Aerosol cair ini yaitu kabutnya, aerosol padat ini asapnya. Nah, struktur asbut ini dapat menahan asap sehingga tidak bisa keluar. Jadi tertahan di udara sekeliling kita ini sehingga akan berbahaya bila kita hirup terus-menerus. Ya, jadi konsepnya mirip-mirip lah ya sama yang asap tadi. Nah, kemudian polusi cairan ini juga sering kita temui, sayang sekali ya. Nah, contohnya itu adalah pengendapan ion-ion mineral di dalam sungai. Sehingga sekarang kan banyak kita temui sungai-sungai itu semakin dangkal bukan ya kan? Nah, itu karena ion-ion mineralnya banyak yang mengendap di bawah sana. Sehingga itu akan merugikan organisme-organisme di dalam air sungai tersebut. Nah, sekarang tibalah waktunya bagi kita untuk mempraktikkan cara membuat koloid yang simple dan mudah. Ada yang tahu nggak nih mau buat apa? Yap, betul banget. Kita akan membuat susu. Yang pertama, siapkan 3 buah toples yang berisi air. Ini ya. Kemudian siapkan susu bubuk, siapkan gula, dan siapkan pasir. Serta siapkan background polos putih dan laser. Nah, di sini kenapa kok ada 3 buah elemen selain susu gitu ya? Nah, karena di sini saya juga akan membuktikan apakah benar susu itu termasuk koloid. Kita sekarang akan menguji dengan salah satu sifat koloid, yaitu efek Tyndall. Yang pertama, kita akan buat larutan gula. Kita masukkan gula ke dalam toples, lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar semuanya itu larut sempurna ya. Terus kita bikin koloid. Kita masukkan susu bubuk, lalu kita aduk ya sampai rata. Terus kita bikin suspensi. Masukkan pasir lalu aduk. Kita mulai dari yang suspensi. Nah, setelah didiamkan, ini suspensi akan menghasilkan endapan dan akan tembus kalau kena laser. Terus kalau misalnya susu ini koloid kan ya, dia nggak akan tembus nih, karena partikel-partikel koloid ini akan menghamburkan cahaya laser itu. Jadi kita tidak bisa melihat lasernya. Nah, kalau larutan gula sudah pasti tembus ya kan? Itu tadi adalah penjelasan kami mengenai sistem koloid. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.